warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima ingin mempresentasikan materi kami, pasar bisnis dan perilaku pembelinya. Yang anggotanya saya sendiri, Miss Reva Diana. Selanjutnya ada Milenia. Yang terakhir ada Muhammad Rizky. Baik, yang pertama ada pengertian pasar. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Dari definisi di atas terdapat 3 unsur yang penting kita ketahui di dalam pasar, yaitu orang dengan segala keinginannya, yang kedua daya beli mereka, ketiga kemauan untuk membelanjakannya. Pasar atau konsumen dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, konsumen akhir, dan yang kedua, konsumen pasar bisnis. Di mana pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi dan bukannya untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan pasar bisnis adalah pasar yang terdiri dari individu-individu atau organisasi yang membeli barang untuk diproses lagi menjadi barang lain dan kemudian untuk dijual. Selanjutnya ada pasar bisnis. Pasar bisnis adalah semua organisasi yang memiliki barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan. Perilaku pembelian bisnis mengacu pada perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi produk dan jasa lain yang dijual, disewakan atau dipasok kepada pihak lain. Sedangkan proses pembelian bisnis adalah proses pengambilan keputusan dengan mana pembeli bisnis menetapkan kebutuhan akan produk dan jasa yang dibeli dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih di antara merek-merek dan pemasok-pemasok alternatif. Selanjutnya, perilaku pasar bisnis. Pasar bisnis adalah semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok kepada pihak lain, diantaranya pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, perusahaan manufaktur, konstruksi, transportasi, kemudian komunikasi, sarana umum, perbankan, keuangan, asuransi, distribusi, serta jasa-jasa. Perilaku pembeli bisnis mengacu pada perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi produk atau jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok ke pihak lain. Perilaku pembeli bisnis juga mencakup perilaku perusahaan pengecer dan grosir yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau menyewakan barang kepada pihak lain untuk mendapatkan laba. Pasar bisnis jika dibandingkan dengan pasar konsumen, pasar bisnis biasanya mempunyai jumlah pembeli yang lebih sedikit, tetapi berkapasitas yang lebih besar, yang terkontrasepsi secara geografis. Yang selanjutnya, permintaan bisnis. Permintaan bisnis memiliki sifat diturunkan, sebagian besar inelastik, lebih berfluktuasi. Keputusan pembelian bisnis biasanya lebih banyak pembeli yang terlibat dalam keputusan pembelian bisnis, dan pembeli bisnis lebih terlatih dan lebih profesional daripada pembeli konsumen. Secara umum, keputusan pembelian bisnis lebih kompleks dan proses pembelian lebih formal daripada pembelian konsumen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pasar bisnis. Di dalam buku manajemen pemasaran, karya Dr. Darmanto dan Sri Wardaya, ada 10 karakter dalam pasar bisnis. Yang pertama, pasar industri mengandung pembeli yang lebih sedikit.
tetapi lebih besar dibandingkan pemasar konsumen. Yang kedua, pembelian yang lebih besar. Beberapa perusahaan besar melakukan hampir seluruh pembelian dalam industri-industri seperti mesin pesawat terbang dan alat pertahanan. 3. Pelanggan di pasar industri lebih berorientasi secara geografis. Konsentrasi geografis produsen ini membantu menurunkan biaya penjualan. Pada saat yang sama, para pemasar bisnis perlu memantau perpindahan industri-industri tertentu ke wilayah lain. 4. Permintaan turunan. Permintaan atas barang bisnis benar-benar berasal dari permintaan atas barang konsumen. Karena alasan itu, para pemasar bisnis harus secara dekat memantau pola pembelian konsumen akhir. Yang kelima, pembelian profesional. Barang bisnis dibeli oleh agen atau petugas pembelian yang terlatih, yang harus mengikuti kebijakan, batasan, persyaratan pembelian organisasi. Yang keenam, permintaannya berfluktuasi. Permintaan atas barang dan jasa bisnis cenderung berubah-ubah dibanding dengan permintaan atas barang dan jasa konsumsi. Yang ketujuh, permintaan di bayar pasar industri lebih tidak elastis atau tidak terpengaruh oleh perubahan harga dan dalam jangka pendek. Yang kedelapan, dalam pembelian di pasar industri, pembelian dan penjual bekerja lebih erat dan membangun hubungan erat dalam jangka panjang. Yang kesembilan, pembeli di pasar industri seringkali langsung dari produsen, bukan lewat pedagang eceran atau pedagang besar. Yang ke-10, pembeli di pasar industri seringkali menyewa peralatan, bukannya membeli langsung. Pembahasan selanjutnya mengenai target pasar bisnis. Pada tahun 2008, menurut Kigen dan Green, definisi targeting adalah proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran yang dilakukan oleh negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Pada tahun 2001, menurut Rismawati dan Suratno, ada 5 faktor yang perlu diperhatikan sebelum menentukan target pasar. Yang pertama, ukuran segmen. Yang kedua, perkembangan segmen. Yang ketiga, biaya yang akan dikeluarkan. Yang keempat, kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan perusahaan. Dan yang kelima, posisi persaingan. Dalam kenyataannya, perusahaan dapat memilih satu di antara 5 strategi peliputan pasar. Yang pertama tentang konsentrasi pasar tunggal, yang mana perusahaan memusatkan kegiatannya dengan satu bagian daripada pasar. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil. Yang kedua, spesialisasi produk, yang mana perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk saja. Yang ketiga, spesialisasi pasar. Ini misalnya perusahaan memproduksi segala macam jenis mesin tik, tapi diarahkan untuk kelompok pelanggan yang lebih kecil. Yang keempat, spesialisasi spesifik. Ini perusahaan-perusahaan bergerak di berbagai bidang kegiatan usahanya, namun antara bidang satu dan bidang lainnya tidak ada hubungannya. Dan yang kelima, peliputan keseluruhan. Ini lazim digunakan oleh industri-industri besar untuk mengungguli pasar. Menurut Cravens pada tahun 1997, keputusan untuk memilih pasar mana yang akan dilayani itu merupakan keputusan strategi bisnis yang paling menentukan. Strategi ini diimplementasikan oleh keputusan manajemen tentang bagaimana cara kita bersaing di dalam pasar yang diminati. Strategi target pasar dan memposisikan produk dapat dijalankan dengan yang pertama, identifikasi dan analisis segmen di pasar produk. Yang kedua, memutuskan segmen mana yang akan dijadikan target pasar. Dan yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan strategi untuk setiap segmen pasar. Cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.